Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Bang Rey. Jadi artinya kalau bicara terkonversi atau linearkah dengan keterpilihan, menurut Anda menjadi masuk akal tidak? Iya, tentu saja ya. Tapi ini kan karena kita belum melihat juga saingan beliau kan. Nah, masalahnya adalah apakah akan tetap dapat 58 atau naik atau sebaliknya turun. Itu sangat tergantung juga 4 tahun ke depan. Tapi kan memang sangat terburu-buru kalau kita berbicara soal keterpilihan. Cuma kalau kita bicara hari ini, ya menang. Oke, jadi ini akan menjadi bekal 79,9% kepuasan. Oh, dengan sendirinya. Cuma masalahnya ini kan tentatif saja ini. Tahun ini ya begini. Kalau ternyata tahun ke depan nggak sebagus ini gimana? Ya anjlok. Oke, baik. Oke, ini menarik Anda mengatakan sudah tergantung siapa saingannya. Saya ke Bang Ansy kalau begitu. Angka ini kan dinamis, bisa fluktuatif. Tergantung bagaimana kinerja Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Pemerintahan. kabinetnya. Kan begitu. Ya. Dan poin pentingnya ini adalah Presiden mendapatkan dukungan karena agenda-agenda populisme, pendekatan yang sifatnya karitatif. Ya. Sementara yang harus benar-benar menjadi PR besar 2 tahun kedua dan seterusnya itu adalah bagaimana menjawab hal-hal yang tadi, angka kemiskinan, korupsi, daya beli masyarakat, ya. Ini kan sejalan dengan survei yang dilakukan kalau tidak salah oleh Harvard University dan Gallup yang mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara paling bahagia di dunia. Tetapi jangan lupa itu indikatornya indikator sosial. Kerukunan sosial, kegotong royongan, keramah tamahan. Tetapi kalau dibuka pada indikator ekonomi, itu Indonesia dari seluruh negara yang disurvei itu berada di angka nomor 2, paling bawah. Jadi di satu sisi tentu kami memberikan apresiasi terhadap kerja sehingga kemudian mendapatkan trust publik sebesar sekitar hampir 80%, ini cukup fantastis. Tetapi yang tadi saya katakan, jangan sampai terlena. Dalam hal MBG misalnya, tadi kan survei judulnya kebijakan 1 tahun Presiden Prabowo dan juga MBG. MBG kalau tidak salah hampir 70%, 72% yang mengaku puas. Tetapi ada 5 soal yang juga harus diperbaiki, dibenahi. Yang pertama soal keracunan. Yang kedua, ada sekitar sekian persen, kalau tidak salah 61%, saya baca, MBG ini disebut rawan korupsi. Yang ketiga, soal higienis, kebersihan dari SPPG. Ini berdampak kepada kualitas kesehatan anak-anak didik kita. Yang keempat, ini soal distribusi, soal ketepatan waktu. Kalau terlambat, jaraknya terlalu jauh, ini juga bisa membuat menjadi basi dan sebagainya. Dan yang kelima, itu kalau kita bicara soal ini kan program yang betul-betul menyentuh masyarakat sebenarnya. Ya, tetapi pertanyaannya apakah menimbulkan multiplier effect kepada petani, peternak, nelayan? Contoh, MBG membutuhkan beras. Apakah memang off-takernya itu adalah petani rakyat? Membutuhkan telur, ayam, atau ikan, pedagang sekitar, sayur, pedagang sekitarnya. Nah, multiplier effect ini yang harus betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat kecil. Kalau itu kita berikan jempol buat Presiden Prabowo. Tahan dulu Bang, saya harus fair. Kemudian saya lemparkan kepada Gus Kozin dulu. Tanggapannya kemudian seperti apa? Artinya PR-nya masih banyak, 3 tahun bisa berubah. Enggak banyak PR-nya. Itu tadi yang sebelumnya buat Ansy aja. Ini loh maksud saya begini. Yang saya katakan, tunggu dulu. Yang saya katakan begini. Kalau kita mau mengukur pengelolaan yang benar, apa yang disebut Ansy itu relevan. Tapi kalau kita berbicara soal apakah orang puas sama gak puas, yang 6 ini nggak begini aja orang puas gitu loh. Paham maksud saya kan? Nah sekarang tinggal Pak Prabowo mau mengejar kepuasan itu atau mau mengejar pengelolaan yang benar. Sebab kalau kita berbicara pengelolaan yang benar, yang melibatkan polisi ya dalam konteks ini ya nggak tepat gitu loh. Tapi kalau kita mengejar kepuasan Ansy, yang Anda sebutkan itu tadi, nggak pakai itu pun masyarakat puas kok. Jadi maksudnya tidak diselesaikan pun akan tetap seperti ini kepuasannya? Kan berita soal keracunan di mana-mana, ya kan, soal ini macam-macam. Tapi tetap tingkat kepuasannya hampir 80%. Dan penyumbang terbesar itu adalah soal MBG. Salah satunya yang di atas itu kan adalah korupsi gitu. Nah sekarang tergantung kepada Pak Prabowo.
mau meningkatkan kepuasan itu saja atau mau memperbaikinya. Cuma kalau kita lihat pidato Pak Prabowo kemarin, beliau kayaknya ngejar kepuasan. Makanya dia minta, itu video-video yang ngolok-ngolok saya tuh kumpulkan dulu. Bukan minta video yang keracunan di mana. Bukan video yang mengatakan SPPG yang lantang ini yang di mana. Oke, itu menurut Anda berarti tanda populisme. Beliau ngejar kepuasan. Oke, baik, tahan di situ. Soal pengelolaan benar atau tidak, kelihatan masih dibelakangkan. Oke, Gus Kosim, tanggapan Anda. Tidak cukup, Bang. Bram. Oke, waktunya Harus bergantian dulu. Tahan dulu, Bang. Silakan, Gus. Nggak apa-apa kalau kita menonton. Jadi begini ya, setiap program yang diimplementasikan pasti memiliki konsekuensi logis. Pertama berhasil, yang kedua berhasil dengan catatan, yang ketiga tidak berhasil. Nah, kami ada di koridor yang kedua, berhasil dengan catatan. Berhasil dengan catatan itu artinya apa? Jadi Presiden Prabowo ini membawa pola kepemimpinan baru, gaya baru. Kalau saya ingin menyampaikan dengan istilah government culture shock ya. Jadi pemerintahan ini betul-betul perlu untuk adaptasi terhadap style kepemimpinan beliau ini. Yang kalau kami ingin menilai, kepemimpinan beliau ini ingin merubah menjadi semacam antitesa daripada pola kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Tidak dalam konteks kita memperbandingkan, tapi ini kan menyesuaikan pola dengan kondisi realitas yang ada saat Kenapa ini. menurut Anda harus berubah? Bukankah kemudian Pak Prabowo menyatakan bahwa ya Pak Jokowi juga yang ikut ya, contoh begini, Pak Prabowo? contoh begini, dalam pola penganggaran ya, dalam pola penganggaran, program-program kalau kita telusuri, program-program yang diprioritaskan yang selama ini menjadi masterpiece dari Presiden Prabowo itu langsung menyentuh kepada masyarakat seperti KDMP, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Artinya ada pola birokrasi yang coba ingin dipotong agar agar masyarakat tidak melalui proses birokrasi yang terlalu panjang. Artinya setiap program yang dicanangkan itu langsung berdampak secara langsung kepada masyarakat. Seperti contoh misalkan KDMP. Jadi Presiden Prabowo ini menciptakan satu ekosistem ekonomi yang tidak hanya dinikmati kalangan elitis atau menengah ke atas saja. Tapi masyarakat yang ada di pedesaan itu juga ikut dalam bagian ekosistem ekonomi tadi. Jadi KDMP ini akan tersebar di kurang lebih at least 80.000 titik. Sesuai dengan desa dan kelurahan. Artinya apa? Artinya pola atau madhab ekonomi yang ingin dibangun ini yang tidak kita temukan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Oke, kalau itu kemudian PR yang disebutkan Bang Ansi tadi itu bisa terjawab artinya. Itu satu keniscayaan. Satu keniscayaan begini Mas, karena setiap hal yang baru pasti ada penyesuaian dan adaptasi. Bahwa ada catatan di sana sini itu tidak kemudian ya menjadi PR terkait dengan political will atau niat yang baik tadi. Tapi sekali lagi bahwa tadi kemudian terkait kebersihan, terkait dengan aspek off taker kalangan petani, peternak segala macam itu ya sepakat. Kita sedang berbenah untuk kemudian ini ke depannya jauh lebih baik. Tapi setidaknya dalam 1 tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo ini kepuasan dan apa yang ditangkap oleh masyarakat terhadap program yang sudah dicanangkan itu terkonfirmasi melalui hasil survei ini. Artinya hasil survei ini mengonfirmasi bahwa masyarakat itu appreciate, masyarakat itu merasa bahwa program ini akan berpengaruh langsung kepada masyarakat di kalangan grassroots seperti itu. Oke, berpengaruh langsung menurut Anda? Berpengaruh langsung. Ya, menarik memang. Jadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh beliau bahwa model yang dipakai oleh Pak Prabowo ini meninggalkan model yang dipakai oleh Pak Jokowi. Itu penting tuh. Karena itu semacam tampak deklarasi terbuka itu mengatakan gue ini beda loh sama Jokowi gitu. Itu satu tuh. Dan kedua kenyataannya dukungan terhadap Pak Jokowi di dalam program itu juga melemah. Itu cuma 0,1% kan. Orang mengidentifikasi program Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ternyata cuma 0,1%. Oke, kita tanyakan Mas Bowono. Saya ingin mendalami itu dulu. Benarkah kemudian itu, Mas Bowono? Artinya peran Pak Jokowi semakin menipis dalam konteks ini tadi? Ya, kalau kita lihat kan memang setahun ini banyak juga digunakan oleh Pak Prabowo itu dalam melakukan konsolidasi politik ya, merekonfigurasi kembali misalnya yang sering disampaikan banyak pihak pengaruh-pengaruh Pak Jokowi dalam hal misalnya formasi kabinet dan sebagainya, dan itu kan mulai direkonfigurasi ulang oleh Pak Prabowo ya, dibuat komposisi ulang misalnya melalui 4 atau 5 reshuffle, reshuffle terakhir, dan juga melalui program-program yang lain, misalnya koreksi soal IKN juga itu juga terjadi. Koreksi dalam arti Pak Prabowo menginginkan ada semacam revisi
pembaruan dalam konsep IKN gitu. Nah, itu kan juga menjadi sinyal bahwa memang secara perlahan-lahan Pak Prabowo mulai coba melepaskan diri dari apa yang dipersepsikan orang, dinilai banyak orang selama ini, bayang-bayang Pak Jokowi. Oke. Coba kita lihat lagi Bung Bram, yang tadi hasil survei yang tingkat kepuasan itu. Bisa Oke, diulang boleh nggak? ditampilkan dulu teman-teman produser? Apa yang mau Anda soroti? Soal sebabnya kah atau berapa ini? 80% ya, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo itu nggak ada lagi kaitannya dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Gitu loh kira-kira. Makanya dalam konteks itulah mungkin PKB, mungkin PAN ya mulai melirik Pak Prabowo nih tanpa Gibran. Oke. Baik, kita tanyakan. Mas Irawan, benarkah demikian? Jadi artinya sudah Ketua Pasar Muji Sekjen Anda sudah mengatakan Prabowo 2029, tapi soal wapresnya nanti dulu, perjalanan masih panjang. Saya tidak ingin langsung loncat terhadap proses bahwa hasil survei indikator politik Indonesia pada hari ini itu adalah sebagai satu bahan bagi kita untuk kemudian melalui sebuah proses kandidasi calon presiden dan calon wakil presiden. Kami di Partai Golkar masih melihat ini sebagai satu evaluasi bagi program kinerja pemerintahan. Dan dalam rangka itu kami punya tugas besar untuk kemudian mengawal berbagai program prioritas presiden tersebut. Itu yang juga menjadi fokus Golkar pada hari ini. Sehingga ada beberapa hal kemudian yang ingin saya sampaikan klarifikasi, misalnya bahwa menempatkan program makanan bergizi sebagai program karitatif menurut kami itu sesuatu yang tidak tepat. Ini bukan program charity dari negara atau bangsa ini terhadap rakyatnya, tapi ini bagian dari investasi kita untuk menjaga kemudian daya saing kita dan keunggulan generasi kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa betul tadi yang dikatakan Pak Hosin bahwa ini adalah satu program baru dan kemudian ditangani oleh badan baru, sehingga kemudian tidak mungkin tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan catatan tadi itu terkait. Dan menurut kami bahwa hal-hal yang disampaikan tersebut terkait dengan persoalan makanan bergizi gratis itu adalah persoalan teknis atau persoalan tata kelola yang bisa kita perbaiki. Dan yang paling penting dari itu adalah bahwa apresiasi publik, apresiasi rakyat terhadap program makanan bergizi gratis ini itu adalah sangat tinggi dan itu tercermin dalam survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia. Meskipun orang seperti Bang Rey menganggap bahwa program makanan bergizi itu nggak penting, bisa jadi bahwa memang cara kita kejauhan. Siapa yang mengatakan nggak penting? Orang berbicara tentang manajemen pengelolaan, bukan berbicara soal apakah program ini penting atau tidak penting. Pertanyaan pokoknya adalah apakah Bang Rey setuju terhadap program makanan bergizi gratis ini? Kalau orang berbicara tentang program manajemen pengelolaan, artinya pertanyaan pertamanya sudah selesai. Apakah Anda setuju atau tidak? Nggak apa-apa. Ya makanya itu nggak perlu aku jawab karena aku harus eksplisit aja nggak perlu eksplisit karena saya sudah berbicara soal tentang tata kelola. Kalau dari saya tahu, kenapa orang berbicara tentang tata kelola? Karena orang berbicara pada prinsipnya. Apa prinsipnya? Setuju. Itu sama dengan mengatakan bagaimana caranya supaya politik uang tidak terlalu besar di dalam pilkada langsung. Jangan lagi tanyakan apakah Anda setuju langsung tidak langsung. Itu sudah selesai. Karena saya sudah berbicara alirannya, nggak lagi berbicara hulunya gitu loh. Makanya pengakuan yang disampaikan Bang Rey ini sesuatu yang kami wajib apresiasi gitu, bahwa seperti Bang Rey setuju terhadap program makanan bergizi gratis. Tinggal kemudian aspirasi seperti disampaikan oleh Bang Rey terkait dengan tata kelola, itu kemudian yang harus kita perbaiki ke depan. Termasuk juga cara Bang Rey memandang bahwa keterlibatan Polri dalam program makanan bergizi gratis. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan Polri dalam hari ini itu hanya sebagai akselerator dan mengambil bagian inisiatif agar kemudian penerima manfaat dari program makanan bergizi gratis ini bisa kita akselerasi. Nah, ke depan pasti Polri tidak. Jadi maksudnya logikanya yang penting menerima dulu. Silakan. Kapan? Ya secepatnya Bang Rey. Ini yang akan kita dorong terus. Ini kan baru sekitar 1.702 baru 16 bulan. SPPG seingat saya dalam catatan Bang Rey, saya. ini Indonesia sangat Iya. melihat Indonesia, Jakarta is not representing Indonesia. Apa dengan polisi baru kemudian terlaksana? Bukan. Lalu polisi nanti tugas utamanya bagaimana? Kehadiran Polri kita lihat sebagai akselerator aja. Bukan akselerator, dan sebagai bro. inisiatif untuk mengambil bagian agar program ini mereka ikut terlibat mengelola dapur. Dan dengan sendirinya ikut terlibat dalam konteks distribusi.
Ya itu saya bilang. Padahal itu sesuatu yang sifatnya sementara saja. Kata siapa sementara? Ini sementara saja. Kata siapa? Karena tupoksi itu ada pada Badan Gizi Ya, Nasional. kata siapa? Itu kan Kan inisiatif. pres- Oke, Bapak, kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Kata Polri kan Usai jeda, tetap bersama kami Polri di Prime mengambil Plus. inisiatif.